Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahra syiyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Sahabatku, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Ada satu ungkapan singkat yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang hari, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain mendapat lapar dan dahaga. Apa makna di balik ini? Artinya dia berpuasa, tapi dia tidak mendapat kebaikan. Dia berpuasa, tapi tidak mendapat pahala. Sahabatku muslimin muslimat. Kemudian baginda Rasul SAW dalam hadis beliau mengatakan, Khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang menyebabkan pahala puasa seseorang menjadi tergerus atau menjadi hilang. Yang pertama, al-kazib, yaitu orang yang berkata bohong. Seseorang yang tidak mampu menjaga lisan. Seseorang yang berkata dengan penuh kebencian. Seseorang yang sering mengumpat. Seseorang yang menggunakan lisannya kepada hal-hal yang tidak baik. Maka baginda Rasul SAW telah memberikan peringatan bahwa al-kazib, orang yang berkata bohong, orang yang melakukan distorsi, berbuat kebohongan, maka pahala puasanya akan sia-sia. Maka ada satu ungkapan, salamatul insan bihibzil lisan. Selamatnya seseorang bergantung bagaimana dia memelihara lisannya. Kalau lisannya digunakan untuk hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan manfaat. Sebaliknya, apabila lisannya berkata yang buruk atau melakukan kebohongan, maka dia akan terjebak kepada kenistaan dan perbuatan dosa. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW menguatkan hal ini dalam hadis beliau. In kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Ini peringatan, warning bagi kita. Kalau kita tidak mampu berkata atau menggunakan lisan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan, sebaiknya diam saja. Muslimin muslimat dimanapun berada. Adapun yang kedua, yaitu wal riba, orang yang suka riba, orang yang suka bergunjing, orang yang suka membuat berita bohong, orang menceritakan keadaan orang lain, membuka aib sesama. Kalaupun benar yang diberitakannya, itu adalah riba, dosa. Dan kalau yang tidak benar, dia membuat berita atau membuat cerita, menceritakan aib orang lain, itu fitnah namanya. Oleh karena itu, marilah jauhkan dari sifat-sifat wal riba. Wal riba ini sekarang mudah sekali. Bisa melalui tontonan, bisa melalui media sosial, kita sering menyaksikan infotainment, menceritakan kehidupan seseorang. Entah itu public figure atau seorang selebritis, terkadang kehidupan-kehidupan yang tidak baik diberitakan. Dan ini menjadi konsumsi publik. Hati-hati di bulan puasa ini, jauhkan riba. Saudaraku muslimin muslimat, adapun yang ketiga, wan namimah, yaitu mengadu domba, memprovokasi, memecah belah. Kondisi yang kondusif diciptakan menjadi kerusuhan akibat adu domba, akibat berita informasi yang tidak benar, akhirnya terjadi perseteruan, terjadi pertikaian. Ini sangat mudah dilakukan saat ini. Orang bisa memposting keadaan-keadaan yang memang memprovokasi, membuat kemarahan sehingga terjadi pecah belah. Hati-hati, akan berbahaya. Wan namimah, akibatnya terjadi perpecahan antara umat, menjadi perpecahan antara anak bangsa. Hindarkan wan namimah agar puasa kita mendapat manfaat dan pahala di sisi Allah. Yang keempat, wal yaminu wal ghamus, yaitu orang yang melakukan sumpah palsu. Terkadang seseorang ingin mencapai tujuannya, melakukan segala cara, termasuk melakukan sumpah palsu. Dengan membawa atribut agama, dengan membawa bendera organisasi, dia lakukan sumpah-sumpah untuk mencapai tujuan, ambisi pribadi,
atau ambisi kelompoknya. Hati-hati, ini harus dihindarkan karena dosa besar. Tidak hanya menghilangkan pahala, tapi juga mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa yang membuat pahala puasa kita menjadi sia-sia? Yang kelima, wan nazru bis syahwat. Orang memandang lawan jenisnya dengan perasaan syahwat. Hal ini harus kita hindarkan agar pahala puasa kita tidak berkurang atau tidak habis akibat pandangan-pandangan yang penuh syahwat. Jauhkan konten-konten pornografi, porno aksi di dalam Android kita, di dalam medsos kita, sehingga kita tidak terpancing kepada hal-hal yang dapat membatalkan atau menghilangkan puasa kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saudaraku muslimin muslimat di mana saja berada, selamat berbuka pada saatnya nanti. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.